Baik, Pak Karisma, terima kasih banyak waktunya. Selamat siang, rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya. Dengan hari ini pembahasan kita bersama seperti yang diagendakan, yaitu tentang cara berpikir atau juga di dalam konteks keilmuan itu menjadi metode juga metode ilmiah. Cara berpikir induktif dan deduktif. Metode ilmiah, deduksi dan induksi. Sama saja, mau pakai induktif, deduktif, atau induksi, deduksi juga sama saja. Ini makanya saya katakan sebagai metode karena kalau kita memahami ya cara berpikir juga ada cara berpikirnya juga yang bisa sebagai sebuah cara berpikir juga dalam konteks metode itu cara kita mendekati kalau kita kan Anda saya yakin sudah belajar tentang apa itu kebenaran bersama Pak Simon ya. Tujuan akal budi selalu mencari yang ingin yang benar. Apa sih yang benar dari sesuatu yang hal yang kita jumpai misalnya yang benar apa sih gitu. Yang benar apa yang baik sih informasi sangat deras dari hidup kita hari-hari ini ya gitu. Maka untuk mencari kebenaran mungkin Anda kita jadi ada cara berpikir kode yang kita lakukan supaya kita sampai kepada kedua deduktif dan induktif deduksi dan induksi. Ada buku bacaan yang mungkin Anda bisa dapatkan ini buku bacaannya terbitan Canisius yang Michael Dua dan Johnny Caraf. Ya, Anda bisa dapat bukunya, tidak terlalu besar warna biru, mungkin bacaan yang mungkin nanti lebih berminat untuk baca lebih lanjut bisa. Oke, saya akan mulai untuk menjelaskan satu persatu ya tentang deduksi dan induksi. Nah, dimulai dengan deduktif atau cara berpikir deduktif atau metode deduktif. Kalau diringkas, sebenarnya secara ringkasan, ini sebuah proses penalaran akal budi manusia, ya, kalau sebagai sebuah cara berpikir, akal budi manusia dari penalaran dari hal yang umum ke hal yang khusus. Dari sesuatu yang sifatnya umum, makanya corongnya segitiganya begini. Dari yang umum menuju ke hal yang khusus. Dari hipotesis atau teori yang sudah kita juga bersama waktu itu bersama dengan saya, dari sebuah teori ini misalnya ada teori tertentu, teori A. Ya, teori A ini kemudian digunakan untuk merumuskan atau memprediksi hal-hal yang sifatnya lebih partikular, lebih kecil gitu. Misalnya ada teori atau rumus tentang bahwa akan turun hujan ketika kondisi ini memungkinkan. Misalnya turun hujan akan turun ketika kelembapan udara sekian, terus kemudian ketebalan awan sekian, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di Surabaya, apakah akan turun hujan? Maka kemudian bisa menggunakan teori ini, gitu. Bisa menggunakan teori apakah akan turun hujan ini untuk memprediksi apakah akan turun hujan di Surabaya. Jadi beberapa ilmu, misalnya prediksi akan hujan, apakah hari ini akan hujan, itu memakai metode yang demikian. Dari sifatnya yang teori-teori, hal-hal yang umum, menuju ke hal yang khusus untuk memprediksi satu peristiwa yang sifatnya partikular, tertentu. Ya, ini misalnya tertentu. Nah, ini teori ini mau diterapkan di mana saja boleh gitu. Misalnya teori ini Pak mau saya terapkan ke tempat yang lain selain di Surabaya, silahkan. Itu memakai cara berpikir deduktif. Kalau berangkatnya dari sebuah teori, dari hal yang umum untuk ditarik ke prediksi-prediksi yang sifatnya lebih khusus. Contoh hipotesisnya begini. Contoh teori semua logam dipanaskan akan memuai. Teorinya begitu secara teori kan. Semua logam dipanaskan akan memuai, maka konsekuensi eksperensial, konsekuensi dari cara berpikir deduktif akan mengarah kepada oke, saya sekarang coba memanaskan logam di daerah X, misalnya di daerah Surabaya. Dipanaskan, maka juga akan memuai. Oke, saya pindah tempat, Pak, gitu. Apakah teori ini berlaku juga untuk ketika di daerah Kalimantan, misalnya begitu. Maka saya akan mencoba logam di daerah Kalimantan dipanaskan juga pasti akan memuai. Karena berangkatnya dari teori yang sifatnya umum bahwa semua logam, ingat umumnya di mana ini? Umumnya adalah kalau dalam kalimat akan muncul dalam kata ini semua. Keluasannya itu ekstensinya jadi oh semua.
Semua manusia akan mati. Maka konsekuensinya, apakah Kristus akan mati? Pasti itu, pasti ke yang khususnya begitu gitu. Khususnya bahwa Kristus adalah satu dari sekian juta manusia di muka bumi ini gitu. Kristus itu hal yang sangat khusus, yang partikular dari semua umat manusia yang ada. Maka konsekuensinya demikian. Itu paling bisa atau sering digunakan ini di dalam bentuk kalau Anda belajar logika adalah silogisme kategoris. Ya, semua manusia akan mati. Premis satunya. Premis kedua, Kristus adalah manusia. Maka kesimpulannya sudah jelas bahwa Kristus pasti mati. Jadi itu cara berpikir deduktif. Mulainya harus dari sesuatu yang umum, dari keuniversalannya atau keluasannya harus dilihat dari jangkauannya. Kalau di dalam matematika kita biasa mengenal adalah dengan diagram Venn. Ya, diagram Venn itu ingin menunjukkan bahwa misalnya kalau semua itu berarti mana yang diarsir ya semua adalah bagian, semua manusia katakanlah ini semua manusia berarti A adalah semua manusia berarti semua diarsir. Nah, Kristo itu adalah bagian juga di dalam A ini. Maka Kristo pasti terkena arsiran, mau tidak mau, karena cara berpikirnya adalah cara berpikir deduktif. Ya, ini maka kemudian dalam prosesnya begini, proses akal budi kita menyimpulkan pengetahuan yang lebih khusus. Pengetahuan yang lebih khusus dari mana? Dari pengetahuan yang lebih umum. Yang lebih khusus itu sudah termuat secara implisit dalam pengetahuan yang lebih umum. Maksudnya apa? Karena Kristus adalah bagian dari semua manusia di sini, maka otomatis Kristus akan terkena arsiran. Semua siswa-siswi SMAK Santa Maria. Lalu kita sebut adalah Georgina Andrea. Berarti Georgina Andrea adalah bagian yang ada di dalam sini. Kalau kita sebut sebagian siswa-siswi SMAK Santa Maria, maka kita bisa membuatnya demikian diagrafiknya. Kalau sebagian berarti ya sudah separuh aja yang dihasil. Sebagian siswa SMAK Santa Maria ikut ekskul filsafat. Berarti ada bagian yang ikut diarsir, ada bagian yang tidak ikut diarsir. Tapi kalau yang semua dalam konteks ini saya mau katakan yang mana? Yang di sini semua itu harus umum, itu harus menyangkut semua keuniversalannya. Bisa dipahami? Oke ya. Saya mau tanya langsung aja raise hand. Jadi itu deduktif itu seperti itu. Ini saya berikan contoh lebih detail lagi. Semua anggota kelas B punya ciri X, Y, Z. A merupakan anggota kelas B. Maka otomatis kesimpulannya ini kan dari hal yang umum sekali. Jadi semua anggota itu menyangkut keumumannya. Sering diungkapkan secara modalitas dalam logika disebut modalitasnya atau termuat dalam kata-kata apa sih Pak untuk mendeteksi bahwa ini umum atau tidak. Umum selalu menyangkut semua gitu, keuniversalannya, daya jangkaunya gitu ya. Kalau sebagian atau beberapa atau satu atau dua orang itu belum umum. Tapi kalau berlaku untuk semua dimanapun kapanpun maka dia itu bisa dikatakan ini adalah umum. A merupakan anggota kelas B. Maka kalau demikian bisa kita simpulkan karena A itu seharusnya maka A seharusnya memiliki ciri X, Y, Z juga. Karena semua anggota kelas B punya ciri ini dan A adalah ciri ini. Saya katakan begini juga. Semua SMAK siswa-siswi SMAK Santa Maria anak-anak yang pandai. Lalu ada yang bertanya kepada saya, lalu Arneta Enji Pak gitu. Dia apakah dia anak-anak Santa Maria? Iya Pak. Gitu. Ya sudah otomatis Arneta Enji adalah anak yang pandai, tidak perlu ditanyakan gitu. Secara khusus itu sudah termuat di dalam yang di atas tadi. Mudah ya, ini biasanya digunakan untuk menerapkan teori tertentu. Kalian ingin menerapkan teori, gitu, teori psikologi atau teori apapun tertentu untuk mengamati masyarakat Surabaya. Oke.
Teori tertentu untuk mengamati siswa-siswi SMAK Santa Maria. Oke, ini pola pikir atau cara berpikir yang deduktif. Karena ukurannya adalah yang dipakai adalah teori ini. Teori ini karena sudah diterima sebagai sesuatu yang umum karena sudah lolos dalam sebagai sebuah teori hukum tertentu ya. Itu yang pertemuan yang sebelumnya itu kita bahas itu. Kalau sudah teruji sebagai sebuah hukum tertentu ya, maka kemudian dia layak untuk kemudian bisa digunakan, diterapkan ketika untuk menganalisis kasus-kasus parsial dimanapun. Itu cara berpikir deduktif. Menerapkan teori ini Pak gitu untuk mengamati apa? Masyarakat Surabaya. Atau kalian biasanya pernah ikut psikotes enggak? Yang pernah ikut psikotes ya? Tes psikologi itu loh. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Sudah pernah belum kalian? Ada yang sudah pernah ikut tes psikologi, coba-coba tes minat bakat begitu ya? Ada yang pernah ikut ya gitu. Nah, tes minat bakat atau tes psikologi itu sebenarnya menggunakan juga cara berpikir yang deduktif begini. Karena ada teori, sudah ada pakem teorinya, lalu misalnya ingin mendeteksi Arneta NG itu anaknya yang seperti apa sih gitu ya. Ya udah Arneta NG disuruh aja ngisi alat-alat ukurnya, ada rubik-rubik kemudian yang kemudian diminta untuk dia isi, terus kemudian Arneta NG isi. Oke, disimpulkan dari apa yang dijawab oleh Arneta NG berdasarkan teori psikologi ini, maka Arneta NG adalah anak yang titik-titik. Paham ya? Dan dipahami ya. Itu cara berpikir yang deduktif. Kamu punya teori, aku mau terapkan teori ini, Pak, untuk mendeteksi satu masalah tertentu, Pak. Itu pola berpikir deduktif. Bisa dipahami? Ya, mudah ya. Lalu induktif atau induksi. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang tadi berangkat dari sesuatu yang umum, sekarang kita berangkat dari sesuatu yang khusus. Induksi adalah cara kerja ilmu yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Kalau induksi, kalau tadi deduksi itu panahnya begini, kalau induksi harus panahnya dari bawah ke atas begini. Dari sesuatu yang khusus ditarik untuk menjadi kesimpulan umum. Saya akan jelaskan dengan contoh. Ini tolong nanti yang penting dipahami dulu maksudnya, nanti saya akan membantu dengan contoh. Cara kerja ini dimulai dengan penelitian untuk mengamati berbagai fenomena, mengumpulkan berbagai macam fakta data yang kemudian dievaluasi untuk bisa melahirkan kesimpulan umum. Nah, pada titik ini saya akan katakan begini. Misalnya, Pak, cara kerja ini kita gunakan untuk penelitian tadi. Kalau tadi kan menerapkan teori. Kalau yang ini contohnya gimana? Sering yang dipakai kalau metodenya induksi adalah dengan cara apa? Biasanya nyebar angket, kuesioner, apalagi macam-macam bentuknya ya. Pak, saya mau misalnya Pak Karisma ingin mendeteksi apakah para siswa yang ikut ekskul ekskul Agora filsafat ini bisa memahami dengan baik. Maka Pak Karisma menyebar angket untuk semua anggota. Semua sebar. Nah, itu kan angket itu kemudian terkumpul lah semua. Ada Georgina mengisi, Arneta mengisi, Kesia mengisi, Hedwigis mengisi, Hedwigis. Saya sepertinya kenal Hedwigis ini, tapi nanti saya mau tanya. Kevin Otnil mengisi, lalu Eklesia, sepertinya saya pernah kenal Hedwigis. Hedwigis dulu sekolahnya di Gabriel ya? Iya, Pak. Oke. Ya, sepertinya saya pernah kenal. Rosalia, saya dulu ngajar di SD, Pak Karisma soalnya. Ngajar untuk di SD Yohanes Gabriel. Rosalia mengisi, Angel mengisi, Gregorius mengisi. Semua mengisi nih. Maka kan terkumpul nih banyak angket nih ya. Oke, terkumpul dari kumpul banyak angket ini, kemudian diolah nih angketnya. Oh, ternyata 5 orang menjawab paham. 6 orang menjawab cukup paham. Kemudian 1 orang menjawab
tidak paham. Maka kemudian dari sini disimpulkan bahwa setelah mengikuti ekskul filsafat, siswa-siswi yang mengikuti ekskul filsafat itu memperoleh pemahaman yang paham sekian persen. Yang biasa saja cukup paham sekian persen. Yang tidak paham sekian persen. Ini cara berpikir induksi. Kalau ditanya kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya harus berangkat dari data. Metode induksi tidak pernah boleh menyimpulkan ketika tanpa ada fakta dan data yang sudah dievaluasi untuk kemudian ditarik kesimpulannya secara umum. Tidak seperti ini yang menerapkan teori dulu, tapi berangkatnya harus tanya datanya, ambil datanya dulu. Ya, kesimpulan ini pada dasarnya merupakan generalisasi dari fakta dan data atau proposisi tunggal yang memperlihatkan kesamaan, keterkaitan, regularitas antara fakta yang ada. Gampangnya begini, adalah proses akal budi kita menyimpulkan dari yang pengetahuan yang umum, ya tujuannya adalah yang umum, dari pengetahuan yang khusus partikular. Terjadi abstraksi untuk melepaskan sifat-sifat yang konkretnya, menentukan intinya apa sih gitu. Hakikat sesuatunya apa sih? Dari ini semua banyak hal, ini banyak tema, oke, banyak data dapat disimpulkan bahwa ternyata intinya adalah A. Oke. Tanya, silakan. Ya, silakan Tafi. Saya ada 2 pertanyaan sih. Boleh. Jadi yang silakan. pertama itu dari kedua metode tadi, deduksi dan induksi ini, apa ya? Dari kedua metode tersebut, mana yang paling efektif jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa metode berpikir atau cara berpikir ini dibedakan menjadi beberapa metode nih. Mengapa kok dibeda-bedakan tuh? Kenapa? Oke, tapi pertanyaan bagus. Tapi mana yang paling efektif dan mengapa dibedakan? Itu jawabannya hampir sekaligus beriringan. Saya akan jawab begini. Tapi tergantung nanti yang ditanyakan adalah tergantung tujuan yang hendak dicapai oleh Tafi. Oke, kok bisa begitu Pak? Nanti saya akan sedikit ke waktu itu memberikan bagan ya di terakhir. Tapi sebelumnya tapi enggak apa-apa kita pelong. Nah, tergantung tujuannya itu maksudnya begini. Ya tergantung tujuannya yang mau dicari Tafi apa gitu. Mencari sebuah hukum atau sebuah kesimpulan tertentu atau ingin supaya mendapatkan ramalan atau penjelasan atau perakiraan gitu, kira-kira gitu. Kalau tujuannya adalah ingin membuat sebuah hukum atau keuniversalan atau sebuah prinsip tertentu, maka Tafi harus pakai metode induksi, Tafi. Kalau tujuannya adalah untuk, enggak Pak, saya ingin memperkirakan aja Pak, memperkirakan kira-kira itu nanti seperti apa. Itu pakainya deduksi. Saya berikan contoh yang lebih detail begini. Pak Kristo ingin mencalonkan diri jadi wali kota Surabaya. Tafi adalah tim sukses saya. Kira-kira Tafi sebagai tim sukses yang baik, Tafi itu memakai metode apa? Pertama metode yang harus digunakan oleh Tafi. Induksi. Apa Tafi? Kamu tim sukses yang baik saya dong, tapi kamu saya bayar, kamu jadi tim sukses saya. Kira-kira kamu pakai metode apa, Tafi? Saya tanya ke Tafi begini, Tafi, kira-kira saya kalau jadi wali kota menang nggak, Tafi? Menang. Menang karena Tafi berangkat dari metode apa dulu, kan harus menangnya nggak ngasal ya, menang Pak, Ustaz, pokoknya menang Pak. Ya begitu Tafi harus berdasarkan yang bisa terukur dong Tafi gitu. Kira-kira Tafi akan jawab pakai metode apa?
Ada yang mau bantu dulu tapi ya. apa? Induksi dulu. Pinter. Berarti tenang Pak Kristo, tenang. Saya tim sukses yang baik. Saya akan cek ke semua kecamatan, saya akan sebar semua kecamatan. Kira-kira kalau Pak Kristo itu maju mencalonkan wali kota, tingkat keterpilihannya banyak atau enggak yang pilih Pak Kristo? Harus datang, kamu harus tanyai ke minimal ke kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya gitu. Tanya, kenal Pak Kristo enggak gitu? Oh, enggak kenal, sopo itu Pak Kristo gitu. Oh, ada yang oh ternyata di beberapa kecamatan Pak Kristo terkenal. Di kecamatan A kira-kira didapatkan yang milih Pak Kristo 10 orang, Pak. Di kecamatan B yang milih Pak Kristo banyak, Pak, soalnya kampungnya dewe gitu. Ya, ini tetangganya Pak Kristo KB gitu. Yang milih 100 orang, Pak. Di kecamatan C Pak Kristo tidak terkenal, ya cukupan lah dulu lah ya gitu. Di kampung D, di kecamatan D, Pak Kristo katakanlah dapat 30. Datanya harus ada dong ya. Kemudian, nah untuk ini kemudian, oh Pak Kristo, saya beri saran ya. Kemudian, kemungkinan tingkat keterpilihan Pak Kristo hanya sekian persen, katakanlah 40% kalau Pak Kristo nyalonkan, itu tingkatnya 40% loh Pak, itu. Pak Kristo targetnya berapa? 80 tapi yang milih saya. Berarti kan bisa kamu simpulkan sementara ini dengan metode induksi, tapi menyimpulkan bahwa tingkat keterpilihan Pak Kristo di Surabaya adalah 40%. Kira-kira terus kemudian ini menjadi sebuah hal yang universal. Kira-kira kalau Pak Kristo nyalonkan atau memaksakan diri untuk tetap nyalonkan wali kota, kepilih atau enggak kemudian kalau tetap 40% ini. Ini untuk ramalan. Ya enggak kepilih Pak. Terus enggak usah Pak. Karena sudah didapatkan ternyata tingkat keterpilihan Pak Kristo sebagai sebuah metode induktif yang fakta yang saya observasi, tanya-tanya ke sana kemari, 40% Pak. Maka ini menjadi kemudian harus dideduktifkan. Maka karena 40% tingkat keterpilihan Pak Kristo, maka ramalan atau penjelasannya adalah Pak Kristo susah menang di Surabaya. Oh, sementara ini bulan November Pak Kristo 40 Pak, enggak apa-apa. Kita masih punya banyak waktu Pak. Oke, tapi nanti bulan apa kita cek lagi. Bulan ya Januari lah Pak. Pak Kristo harus roadshow dulu kemana-mana. Oke deh. Januari kita cek lagi ya nanti Januari berapa persen ya tapi gitu. Sampai pada ujungnya kita batasnya Maret Pak. Kalau Pak Kristo Maret masih belum di atas 60%, maka Pak Kristo secara deduktif mending tidak usah nyalonkan. Oke. Mengapa ini berbeda-beda, Pak? Ya, karena tujuannya beda, tapi tujuannya beda. Yang satu tujuannya ingin membuat rumusan yang sifatnya itu lebih umum dan lebih bisa dijadikan patokan panduan kita berjalan. Yang kalau sudah ketemu patokannya, ya sudah. Berarti kemudian itu akan dipakai terus. Oke, saya sudah punya data. Nanti saya akan bawa data ini ke apa itu sebuah rumusan umum yang sudah nanti saya akan pakai untuk meramalkan sesuatu dimanapun. Karena tujuannya beda. Kalau tujuannya beda, cara berpikirnya bukan manusia yang membeda-bedakan, enggak, tapi karena ternyata didapatkan cara berpikir manusia itu berbeda, yang nanti di dalam ilmu juga caranya beda antara mau menanam padi dengan mau memanen padi, itu kan beda ya. Maka harus dibedakan treatmentnya kan. Beda dong. Masa kamu yang waktu nanam ya tapi harus bawa cangkul. Tapi kalau mau manen ya masa bawa cangkul Pak ya enggak bisa kan. Meskipun sama-sama padinya. Kalau entah bawa sabit kah, bawa traktor kah atau bawa mesin yang langsung yang jelas treatmentnya beda karena tujuannya beda. Paham?
Oke. Paham, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Yang lain. Oke, belum? Baiklah. Jadi dikumpulkan dulu dengan metode induksi. Ini harus mengumpulkan data yang kecil. Tujuannya memang untuk membuat sesuatu yang kerumusan ini. Tidak bisa saya ingin mengetahui apakah siswa-siswi SMAK Santa Maria anak-anak yang pandai atau tidak dengan metode deduktif. Gimana caranya? Ya harus saya cek semua nilai-nilainya gitu. Oke, nilai-nilainya ini semua, maka kemudian diabstraksi itu diapakan? Dilepaskan sifat-sifat yang konkretnya, kemudian dibuat rerata. Oke, reratanya kelas ini 80%, 80 ke atas. Tidak boleh saya kemudian ingin menyimpulkan apakah siswa-siswi SMAK Santa Maria itu anak yang pandai deduktif. Kalau metode deduktif jadinya gimana Pak gitu. Dilihat aja wajahnya semua. Oh, wajahnya nggak pinter gitu. Wah, nggak valid Pak Kristo. Mek delok wajah itu. Ini wajah-wajah anak-anak nggak pinter ini gitu. Wah, ya nggak valid lah Pak. Gitu. Bapak nggak lihat nilai kami sih. Bapak harus lihat nilai kami masing-masing. Mosok lihat wajah itu terus disimpulkan kami anak nggak pinter. Betul Pak. Nggak valid itu kebenarannya. Maka tidak layak Bapak mengatakan bahwa kami itu bukan anak-anak yang pinter karena habis dari lihat wajahnya kok gitu. Secara deduktif saya lihat aja wajahnya semua. Wajahnya saya kayak apa sih ngono. Seperti apa sih? Oh, gak pinter ini ngono. Dari mana Pak Kristo kesimpulan kok gak pinter itu wajahmu gitu. Loh, wajah saya kenapa Pak gitu? Enggak valid Pak. Bapak harus tanya, Bapak harus pakai metode induksi Pak. Lihat Pak nilai-nilai kami semua di raport. Nah, lihat rata kelas kami nih. Kan Bapak kemudian hitung aja deh ratanya kemudian berapa. Ketemu hakikat inti dari sesuatu. Oh iya maaf ternyata Anda sekalian anak-anak yang pandai. Kalau saya berangkat dari metode induksi di sini. Paham semuanya? Oke. Saya lanjutkan. Metode induksi ini yang lebih panjang. Ya, kalau metode deduksi itu sejarahnya sebenarnya lebih panjang dulu ya. Ini sejak sebenarnya logika dasar di dalam Aristoteles kalau Anda mau. Karena logika Aristotelian menggunakan ini. Metode yang begini. Semua manusia pasti mati, Kristo adalah manusia, maka Kristo pasti mati. Udah, nggak usah dicek-cek Kristo itu nanti ditunggu aja mati atau tidak, pasti mati Kristo itu. Tapi kalau yang ini metode untuk penelitian, di mana penelitian mulai berkembang, induksi ini kemudian mendapatkan lebih banyak sorotan dari saya hari ini, karena ada sejarah yang cukup unik. Kenapa ini metodenya kemudian menjadi berkembang juga? Karena ada nama ini, dimulai dari Francis Bacon, seorang pemikir di abad modern. Ya, dia berjasa mengembangkan metode ini. Yang awalnya orang semuanya mengikuti metode deduksi saja. Pakai metode analisis proposisi-proposisi begitu. Kemudian diperbarui metodenya dengan cara penelitian ilmiah di lab. Nyoba lagi. Coba bayangkan, vaksin itu sekarang harus waktu awal-awal dirumuskan, vaksin itu harus pakai metode induksi kan? Harus dicek dulu di lab bolak-balik, dicoba lagi kira-kira kalau dibuat ini gimana, terus diuji coba ke hewan, terus setelah itu dicoba ke uji manusia kan begitu. Nggak boleh dong langsung dicoba ke manusia. Kira-kira manusia nanti reaksinya gimana? Itu metode induksi begitu. Nah, itu metode ilmiah, maka berkembangnya era ketika di sini, era Francis Bacon ini. Menurut Bacon di zamannya manusia terlalu berupaya untuk mengontrol alam, memanipulasi alam menurut kehendaknya. Alam ditangkap dalam idol-idol, dalam berhala-berhala tertentu. Maksudnya nanti bahwa alam itu manusia terlalu ingin memastikan bahwa alam itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Manusia pikirkan tentang alam, maka dia menerapkannya pada alam. Padahal
manusia memaksakan, menurut Bacon ya, manusia memaksakan cara pandang dan pengandaian terhadap alam sesuai dengan kehendaknya. Apa kemudian yang ditawarkan Bacon? Yang dia kritik itu yang begini, rasionalisme yang mengandalkan atau menyumberkan kebenaran. Jadi kebenaran hanya ada di dalam bersumber dari pikiran manusia saja. Ya, jadi kebenaran itu ada di dalam pikiran dan rasionalitas manusia saja bagi sasaran yang hendak disasar oleh kritiknya Bacon. Intinya kemudian dia mau mengatakan begini dalam metode induksinya Bacon. Ilmu pengetahuan harus bermula dari dan dikendalikan oleh pengamatan yang tidak terpengaruh oleh pengandaian apapun, fix, murni. Makanya mungkin ini kemudian menjadi titik di mana kita sering mengatakan dulu zaman saya ya, ada ilmu alam itu ilmu murni, ilmu murni. Ilmu murni terpengaruh mungkin dengan ini. Karena apa? Tidak boleh, ilmu alam harus tidak boleh terpengaruh apapun. Harus kita setia pada apa yang terjadi di alam. Kita lihat, cek satu persatu alamnya ini, jangan berdasarkan pikiran manusia gitu di sini. Kalau yang satu rasionalisme, yang satu adalah empirisme. Pengetahuan bersumber dari yang didapatkan dari panca indera manusia. Ini 3 hal pokok yang mau dikatakan Bacon. Dalam penelitian ilmiah, ilmuwan harus bebas dari segala pengandaian, tidak boleh diandaikan. Cek. Anda nanti misalnya yang masuk ke atau sekarang yang sudah di IPA, atau kalau nanti Anda misalnya teman-teman yang ini ya, ada para mahasiswa di sini, kakak-kakak kelas Anda di farmasi. Itu kalau lagi di lab, nggak boleh dispekulasi ya. Obat ini tambah ini kira-kira ya apa ya? Nggak boleh kira-kira itu. Harus Pak, boleh terjadi alasangan. Jadi bayangkan dulu, tujuannya adalah untuk mencegah bias ilmiah. Ini yang kemudian pertama yang menjadi kritik pertama. Tidak boleh ada pengandaian awal, tidak boleh maksudnya ada spekulasi, ada praduga dulu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tidak. Yang kedua, sebisa mungkin memperhatikan fakta dan data yang bertentangan satu sama lain, bukan hanya data yang cocok. Kita kan sering begitu nih, mengumpulkan data di lapangan, yang kita ambil biasanya adalah data yang mendukung keperluan kita aja. Data yang kemudian tidak sesuai dengan yang menjadi mau kita, biasanya kita kecenderungannya adalah Jarno diabaikan aja, diabaikan. Tidak boleh. Apapun yang didapatkan di lapangan harus diterima sebagai sebuah fakta dan data. Yang itu juga harus masuk di dalam pertimbangan. Contohnya begini, biasanya sering dipakai di iklan-iklan ya. 9 dari 10 orang mengatakan setuju, mengatakan iya. Berarti kan ada satu yang enggak. Nah ini tetap harus dikatakan, satu enggak itu harus dikatakan ya. Misalnya saya tadi tanya kepada Tafi. Tafi, yang enggak milih saya berapa banyak? Oh banyak Pak gitu. Makanya 40% Pak Kristo. Berarti yang 60% tidak tahu atau memang tidak mau milih gitu. Itu harus jelas itu. Harus ada datanya dan tidak boleh ditolak. Kalau memang dia tidak setuju ya sudah gitu. Yang penting adalah sebisa mungkin kita memperhatikan fakta dan data yang memang bertentangan satu sama lain, bukan hanya data yang cocok saja. Lalu yang ketiga, setelah mengamati objek sebagaimana adanya dan mengumpulkan fakta data tentang objek itu, fakta dan data tersebut dievaluasi kemudian. Kita kan kemudian buat ini ya diagram-diagram, membuatkan data-data itu kemudian didiagramkan, dirumuskan, dan disimpulkan. Pada tingkat ini ilmuwan dapat menggunakan konsep dan teori yang sudah diketahuinya. Itu boleh.
Dari data-data dulu dikumpulkan ya. Data sudah dikumpulkan, kemudian coba diklasifikasikan menjadi sebuah bagan. Oh, Pak Kristo, 5 orang memilih setuju, 7 orang memilih biasa saja, ya, 4 orang tidak setuju. Ini diklasifikasikan namanya. Data kalau yang baru diambil kan data mentah. Data yang harus diolah lagi. Maka kemudian harus diolah sedemikian rupa. Langkah-langkahnya begini. Kalau menggunakan metode induksi yang murni. Identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Misalnya. Masalahnya adalah melihat nilai atau melihat sejauh mana siswa-siswi SMAK Santa Maria memahami ekskul filsafat, materi ekskul filsafat. Itu masalahnya. Oh, Pak Kristo ingin memahami, ingin mengetahui sejauh mana siswa memahami materi-materi di ekskul filsafat. Kan ini muncul situasi kan gitu. Kenapa ya? Gimana ya gitu? Ada yang tidak bisa dijelaskan atau ada yang kontradiksi antara dua ilmuwan atau ada perbedaan antara apa yang kita percayai dengan apa yang terjadi. Kenapa ya Pak? Kok tiba-tiba hujan Pak gitu? Padahal tadi Pak, padahal tadi itu terang benderang Pak. Masalahnya bisa macam-macam ya. Yang jelas harus mengidentifikasi masalah. Ya, masalahnya apa dulu kalau metode induksi? Masalahnya yang ingin kamu pecahkan apa? Itu saya berikan contoh masalah ini. Lalu yang kedua adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Oke, setelah Pak Kristo menentukan masalah ini, saya menentukan masalah ini, baru gimana caranya untuk ini harus ditanggapi dengan mengumpulkan data, Pak, gitu. Oke. Caranya gimana? Oh, kita buat sebar kuesioner, Pak. Angket, Pak. Sebar angket. Oke, setelah sebar angket, kemudian sudah muncul. Lalu kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis kira-kira dugaan mengenai hubungan. Oh, sejauh ini hipotesisnya adalah siswa-siswi SMAK Santa Maria memahami dengan baik materi ekskul filsafat. Itu atau para siswa-siswi SMAK Santa Maria tidak memahami materi ekskul filsafat. Bisa jadi itu juga. Baru setelah itu membuktikan apakah pengujian hipotesis ini yang dicoba dibuktikan hipotesisnya, apakah hipotesis itu terbukti benar atau tidak. Paham? Saya mau tanya dulu, silakan. Monggo, silakan. Kalau ada yang mau tanya kan. Oh, ini yang bahkan yang tadi. Ayo tanya. Paham? Ini bahkan yang tadi. Ada yang bingung? Apa-apa, enggak usah sungkan bertanya. Saya mau sambil berhenti untuk tarik napas. Yo, tanya ya silakan, boleh tanya lah. Ini induksi yang biasa dilakukan para ilmuwan adalah kalau Anda mengaku ilmuwan, saintis harus erat dengan metode induksi. Harus lab, coba lagi di lab, coba lagi di lab, coba lagi. Misalnya kalian pernah nonton film-film yang Hollywood ya biasanya. Mereka rekam itu kan, mereka rekam di video gitu sambil penelitian sambil percobaan ke-70. Hari ini saya mencampurkan ini dengan ini, tapi hasilnya ternyata meledak. Tutup. Coba lagi, besok lagi. Penelitian percobaan ke-80. Hari ini saya sudah mulai ada kemajuan. Setelah kemarin meledak, saya coba lagi ubah kapasitas besarnya ini. Nah, ini kan percobaan terus. Menguji coba hipotesisnya terus. Itu metode induksi erat dengan begitu. Mencoba-coba
sampai kemudian dia mendapatkan rumusan terhadap misalnya ini ya, saya senang nonton film ya, Buluk misalnya. Sampai dia mendapatkan ramuan tertentu atau si Spider-Man itu kan si Spider-Man yang si musuhnya yang kadal itu ya, itu kan pertama bingung ya, gak ketemu rumusnya, dia nyoba terus, gak ketemu rumusnya, salah, ternyata yang bisa mecahkan adalah si anaknya itu yang jadi Spider-Man itu. Kemudian dia kasihkan rumusnya itu, oh iya ternyata selama ini ada yang kurang dalam rumus ini, wah sudah dia ketemu rumusnya, jadilah dia itu rumusnya ini jadi rumus. Kalau saya punya rumus ini, kemudian kalau saya gunakan untuk apa? Untuk yang di sini, untuk saya dengan demikian saya akan bisa tumbuh lagi tangan saya. Ternyata ada yang keliru di dalam hukumnya ini, jadilah dia tangannya kadal begitu. Tahu kan filmnya? Saya jadi spoiler film ya. Bapak spoiler sih film, nggak boleh spoiler Pak. Contoh aja ya, supaya bisa memahami. Silakan kalau ada yang mau diskusi, boleh. Misalnya mau punya pandangan lain atau mungkin boleh pengalaman diskusi, yang lain. silakan pengalaman ya. Lain, boleh. Monggo. Dari sekarang beberapa negara kita ngomong vaksin ya. Kalau yang sudah perusahaan-perusahaan pemilik vaksin yang sudah ketemu rumusnya sudah ada di tahap ini. Kalau biasanya oleh mereka kemudian apa? Dipatenkan gitu ya, di hak paten. Dipatenkan itu sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi kalau mau memilih atau kalau mau memakai ini ya harus bayar karena ini bisa digunakan untuk ini. Mereka sudah punya rumusannya. Seperti pun yang dilakukan oleh siapa penemu bohlam itu? Thomas Alva Edison ya? Benar enggak sih? Saya lupa itu. Thomas Alva Edison kan ya? Ya. Benar ya? Dia kan percobaan terus. Bagaimana bohlam ini menyala itu terus dia harus metode induksi terus ya. Karena belum ketemu rumusnya, hukumnya gitu. Dia coba terus sampai kemudian saya baca buku-buku ini sih. Waktu masih kecil baca buku-buku penemu-penemu dunia gitu. Dia coba pakai kumisnya begitu. Coba pakai kumisnya atau janggutnya, terus kemudian dicoba itu sebagai pengantar supaya kemudian ternyata berhasil, tapi tidak awet gitu. Nah, kemudian kan dia harus rumuskan lagi, salah, berarti kita harus cari sebuah bahan yang bisa ini kemudian menghantar ini kan bohlam. Ini bisa menyala, ini kita harus cari sebuah bahan yang ini kuat, lebih awet gitu ya. Lebih awet apa ya? Kalau kumis mudah terbakar, hangus, maka oke, kemudian dia ketemu rumusnya pakai itu tembaga itu yang halus. Karena kalau ketebalan ternyata enggak bisa, nanti enggak bisa, bagaimana, saya bukan ini ya, saya bukan orang ahli elektro ya gitu. Tapi ingin saya memberikan contoh aja itu. Maka kemudian sudah dia kemudian ketemu hukumnya, ketemu teorinya, yang pokoknya benda ini ditambah ini, benda ini tambah ini akan jadinya bisa menyala. Itu harus berangkat dari metode induksi, dari fakta yang dia ambil. Maka perbedaannya adalah dalam letaknya pada tujuan. Tujuannya apa? Tujuanmu apa dulu? Mau apa? Mau cari penemuan baru atau mau menerapkan penemuan, mau membuktikan teori tertentu? Itu yang menjadi pembeda. Sudah habis loh ini. Dan ini hanya kritik aja, ini nggak ada yang tanya ya. Menutupnya ya kedua metode keilmuan atau metode ini adalah satu cara. Kalau kita kalau kita mau menyimpulkannya, suatu cara dalam memperoleh pengetahuan yang diperoleh dengan cara langkah yang spesifik, perumusan masalah, pengamatan, deskripsi, penjelasan, ramalan. Sebenarnya itu. Mau deduktif atau induktif, cara berpikirnya mau deduksi atau induksi, sebenarnya yang hendak kita lakukan di dalam cara berpikir itu adalah ingin memperoleh pengetahuan. Tapi pengetahuan itu kan harus kita dapatkan harus dengan langkah-langkah tertentu. Bagaimana supaya kita sampai kepada kebenaran,
Misalnya saya ingin jalan dari sini ke Sidoarjo, caranya gimana kan gitu. Ya harus dengan langkah-langkahnya. Oh, dari sini naik ini, dari ini naik ini. Sekarang naik sepeda motor aja sampai ya. Kalau waktu zaman kecil saya itu saya harus naik beberapa angkot ya gitu. Nggak ada Grab ya gitu. Saya harus dipeseni ibu saya sampai setelah ini turun Joyoboyo naik naik angkot huruf apa, huruf O gitu ya. Terus setelah ini kamu naik elf gitu. Oke, setelah naik elf nanti turun di sini. Itu langkah-langkah supaya saya sampai Sidoarjo dengan selamat. Yang saya tuju adalah Sidoarjo. Nah, kalau pengetahuan yang dituju adalah kebenaran. Anda cari kebenaran ya. Pak, kenapa sih cari kebenaran? Kalau cari tidak benar itu mudah ya gitu. Gak usah belajar susah-susah. Kalau cari tidak benar itu Anda keluar sekarang ke rumah teriak-teriak di depan rumah aja sudah selesai itu masalah. Tapi kalau cari yang benar ini kan yang susah. Gitu. Yang benar gimana sih Pak? Nah, itu masalahnya. Kalau cari yang tidak benar itu mudah kalau saya menurut saya katakan. Kamu teriak-teriak, kamu kemudian asal aja makan itu. Rumput aja kamu makan juga itu tidak benar juga. Kamu udah sakit perut Pak gitu. Masa rumput dimakan? Ya iya kamu tidak benar kan cari tidak benar. Nah, yang susah kan cari yang benar. Maka harus dengan cara langkah yang tepat juga supaya kita sampai pada sini. Cek berita-berita hoax atau enggak. Nah, ya dicek ya gitu. Anda jangan diandaikan oh yang nulis adalah Pak Kristo gitu, pasti benar. Enggak, cek gitu. Benar atau enggak gitu. Ada muncul banyak berita ya di grup ini vaksin apa misalnya minyak kayu putih menyembuhkan corona, mencegah corona dengan kompres mukanya atau bawang putih makan bawang putih. Ada orang lagi bilang minum susu beruang. Nah, ada yang bilang minum kelapa muda. Pertanyaannya, kalau Anda seorang yang mencari kebenaran dengan metode induksi, wis ono penelitiannya ta. Sudah ada penelitiannya ta yang membuktikan untuk itu. Begitu, saudara-saudara. Jangan, oh iya Pak, kata di YouTube begini Pak, gitu. Oh kata di broadcastan WA begini Pak, minum minyak kayu putih Pak. Loh kok diminum? Iya Pak, sudah pokoknya begitu Pak, kesaksiannya ada orang sembuh Pak, gitu. Ya kesaksian hanya satu ya, kesaksian harus dihimpun dengan kesaksian-kesaksian yang banyak supaya nanti jadi metode, ini dengan metode induktif jadi sebuah hukum atau teori. Paham, saudara-saudara? Atau ada yang bingung sih? Saya nggak tahu. Bingung atau paham atau bagaimana? Betul. Pasti sudah Si Pak, bagus. mau nanya. Oh Michael, silakan Michael. Iya Pak, tolong tanya. Hai Michael, ya. Kalau dari tadi yang bagannya itu, kan strukturnya dari fakta, terus pakai induksi ke hukum, terus deduksi ke itu. Tapi kalau misalnya kayak struktur sebenarnya posisinya itu induksi sama deduksi ini setara di sini. Habis itu kayak milih mau pakai ini atau harus dari induksi dulu, atau bahkan ada juga yang dari deduksi dulu baru ke induksi atau bagaimana Pak? Apakah ini setara? Pak, jalannya mau dibalik boleh enggak Pak? Sebenarnya Michael, ini bukan sebuah urutan yang pasti. Tapi kalau memang ini hanya ingin menggambarkan panah ini adalah panah yang arah tahu kemana gitu. Kan letak hukum itu ada di sini sebenarnya triangle begini. Tapi yang antara yang di sini dan yang di sini itu lebih belum ada keterkaitan ya. Tapi bahwa apakah ini setara? Iya sebenarnya. Tergantung masalahnya adalah apa yang hendak Anda mau tuju atau yang mau kamu cari. Lagi-lagi masalahnya akan kembali ke situ. Yang kamu hendak cari adalah yang mana? Bukan mana yang lebih dulu, mana yang mendahului mana. Kalau mau ditanya mana yang lebih dahulu, ya harusnya sebuah teori untuk bisa diterapkan dalam metode deduksi harus berangkat dari sini. Ya, harus berangkat dari fakta. Tidak ada teori atau hukum yang kemudian diterapkan tanpa terlebih dahulu itu dia berangkat dari fakta yang dapat diobservasi.
Apakah ini deduksi bisa berdiri sendiri tanpa ini, Pak? Gitu. Misalnya ini kita hapus ya, yang di sini kita hapus. Tinggal begini aja. Kemudian muncul minum minyak kayu putih menyembuhkan corona. Michael kira-kira bagaimana? Kalau ini kita hapus. Langsung Anda minum kan berarti? Tapi kan kita sebagai orang yang sehat, berpikir sehat, akal budi kita secara rasional akan mirip, jare sopo Pak, gitu kan gitu. Kata siapa Pak gitu. Masa iya Pak gitu. Karena Michael meminta harus ada sudah terbukti tah itu. Gitu. Makanya saya coba, ayo kalau gini kita hapuskan yang di sini. Nanti kita balik ini yang dihapus. Ya. Ada hukum bahwa minum minyak kayu putih menyembuhkan corona, atau yang waktu itu viral ya, minum susu sapi merek beruang gambarnya naga menyembuhkan corona, sehingga banyak orang rebutan sampai tumpah-tumpah, sampai royoan, sampai marah-marahan. Kan kita kan masa iya gitu kan? Iya kan? Ya Michael ya. Michael kan pasti masa iya begitu gitu. Dari mana itu? Nah, maka ini untuk menjadi sesuatu yang valid, ya, valid kebenarannya perlu harus berangkat dibangun dari metode induksi. Tergantung mana yang dipakai. Kemudian Pak, ayo coba dibalik. Kita hapuskan yang di sini, yang di sini. Deduksi kita hapus. Nah, coret. Tinggal yang ini aja. Fakta-fakta diobservasi jadi sebuah hukum. Terus ngapain? Terus capek-capek jadi hukum itu kan ngapain? Terus ngapain Pak gitu? Kalau sudah ketemu, ya wes seneng Pak gitu. Ya enggak apa-apa kalau cuma seneng aja ya wes gitu. Tapi kan enggak begitu gitu. Masa enggak berguna ini bagi kehidupan kan gitu. Ya dicatat lah ya gitu. Ini untuk nanti siapa tahu ada orang butuh. Ya wes kita gunakan, tak berikan tak gitu. Saya sudah penelitian gitu. Ini datanya ini sudah ada. Kalau hanya begini saja untuk mencukupkan, ya wis Pak, yang penting senang Pak gitu. Ya bisa juga. Yang penting senang ya tidak apa-apa. Kalian kan ingin penelitian aja Pak. Saya hobi neliti Pak. Tapi kan nanti Michael harus bertanya, Michael, ada enggak penelitian yang kira-kira bisa menjelaskan nanti kenapa kok orang itu mudah sakit kepala? Oh ada Pak, tenang, saya sudah gitu. Misalnya Michael seorang dokter ya. Gitu. Saya Michael, kenapa sih kok saya sering sakit kepala gitu? Kan dia harus berangkat dari ini. Oh, ada beberapa faktor, Pak. Secara hukum ada beberapa faktor. Mungkin Bapak terlambat makan, mungkin Bapak kurang tidur, mungkin Bapak punya darah tinggi, macam-macam kan gitu. Tinggal nanti mana yang kemudian terbukti kan gitu. Teorinya banyak, Pak. Bapak mau pakai yang mana gitu. Masa enggak dipakai sama sekali gitu. Ya rugi kok, sayang sekali ya gitu. Jadi mana yang mendahului mana? Ini saling ya, Michael. Kalau hanya berhenti pada hukum, ya enggak, tanpa ada kita gunakan dalam peneliti apa itu dalam kehidupan, ya gimana gitu. Ini kan tujuannya kita merumuskan sebuah hal yang kita observasi, kita amati, perlu kemudian kita lanjutkan ke sini. Kalaupun tidak dilanjutkan, tidak apa-apa. Saya katakan tidak masalah. Kamu senang neliti aja juga senang, tidak apa-apa juga. Gitu. Tidak harus kemudian sampai ke deduksi, tidak apa-apa. Mau dipakai orang syukur, mau enggak ya tidak apa-apa kan Pak. Gitu. Tidak apa-apa, boleh aja. Nah, itu begitu, tapi raise hand, Pak Kristo. Terima kasih, Pak. Yo, oke. Raffi. Ya, Pak. Apakah kedua metode ini akhirnya bisa membuktikan segala hal, atau ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan lewat kedua metode ini, Pak? Bagus, pertanyaan baik. Tapi apakah ini membuktikan semua hal? Setidaknya ingin sedikit demi sedikit mengungkap apa yang tak terjelaskan di alam. Nah, alam semesta ini luas sekali dan
Saya kok sampai mati mungkin tidak akan sampai bisa mengetahui semua rahasia di alam semesta ini. Yalah, umur kita berapa sih? 70, 60 aja sudah pikun pasti saya gitu. Kemarin apa ya? Dapat apa ya kemarin dulu gitu. Sudah dapat lupa lagi gitu. Tapi setidaknya, apakah semua terjelaskan Pak dengan itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Namanya ini bumi, katakanlah ini realitas, tapi ini dunia realitas. Yang diupayakan manusia dengan metode ini adalah sedikit demi sedikit membuka kabut yang menutupi realitas ini, Pak. Ya. Dulu makanya orang sampai sekarang kan penelitian terus National Geography itu. Oh, ternyata ada hewan yang ini ya. Saya senang nonton on the spot itu. Karena ternyata ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Hewan-hewan dasar laut yang menyeramkan. Ternyata ada ikan yang semacam begitu ya gitu. Apa itu kan gitu. Apa itu gitu. Nah, realitas ini yang besar ini, seluruh alam semesta ini menyimpan banyak hal yang masih menjadi misteri. Misteri apa? Karena belum ada di dalam pikiran manusia. Itu yang disebut misteri itu karena begitu. Kita tidak tahu aja karena itu bilang makanya misteri. Kita tidak tahu hantu itu makanya menyeramkan misteri. Karena kita belum tahu itu hantu kayak apa sih gitu ya. Nah, dengan metode ini kita kemudian berupaya untuk sedikit demi sedikit membuka kabut-kabut ini yang menutupi dengan penjelasan yang bisa diterima secara akal sehat. Begitu tapi. Apakah akan banyak hal lagi Pak yang ya tentu akan banyak ya. Orang aja baru tahu ada virus corona sekarang. Ya kan ya. Oh ternyata ada ya virus corona ya gitu. Oh, baru ini. Oh berarti harus kita teliti nih gitu. Mungkin nanti 20 tahun, 100 tahun ke depan ada lagi hal yang baru, virus baru. Kita teliti lagi gitu aja gitu. Ya udah, ini upaya manusia untuk sedikit demi sedikit membuka realitas kenyataan dunia ini dengan terang akal budi. Yang penting bisa dipahami akal sehat. Begitu ya, Pak. Oke, saya mungkin mau menambahkan, selamat siang semuanya. Tadi saya terlambat. Mungkin begini ya, tadi yang dituliskan Bagan oleh Pak Kristo itu adalah basic method, scientific basic method, yaitu ini adalah bagian dasarnya. Nah, kalau ditanyakan apakah ini bisa membuka segala sesuatu, itu tergantung dari apakah ada yang melakukan penelitian. Ya, karena biasanya penelitian itu diawali dari yang yang paling basic dulu ya, paling basic. Nanti seperti contoh, kalau kita misalnya melihat penelitian penemuan, kadang-kadang orang pertama yang mempunyai ide awal, hipotesis awal itu justru nanti akan ilmu hukum teorinya yang lebih canggih itu akan ditemukan oleh setelah dia meninggal, bahkan mungkin 100 atau 200 tahun setelah dia meninggal. Contoh yang paling gampang, kalau kita lihat penelitian ilmiah, penemuan ilmiah itu sifatnya adalah berjalan ya, berproses. Mulai dari kalau kita kembali kepada kitab Alkitab, itu di mana orang Israel awalnya mengatakan, oh itu ada Laut Merah yang dibelah. Nah, karena mereka tidak mengerti mengenai tsunami. Ya, karena menurut ilmuwan yang terbaru itu teorinya adalah itu terjadi tsunami begitu. Kemudian Nabi Nuh itu Bahtera Nuh katanya hujan 40 hari 40 malam terus kemudian seluruh dunia tertutup. Ilmuwan menemukan tidak demikian. Mengapa? Karena hujan 40 hari 40 malam itu tidak bisa segitu tingginya air. Nah, itu kan proses karena mereka waktu itu belum tahu. Tapi sekarang tahu begitu. Jadi itu tadi adalah bagian ini adalah the basic scientific method ya barusan. Nah kemudian nanti akan berikutnya akan seperti yang dikatakan Pak Kristo, setiap masalah itu akan dibuka dan itu masih jauh ke depan. Oleh sebab itu sebetulnya saat ini yang saya pernah baca itu adalah kesulitannya atau makin sedikitnya anak-anak generasi milenial itu yang tertarik pada penelitian scientific
scientific research itu sangat turun angkanya. Bukan di Indonesia ya, saya bilang bukan di Indonesia, ini di seluruh dunia. Nah, padahal hal-hal yang menarik yang ada di dalam misteri alam, misteri universe itu masih banyak sekali yang belum terungkap. Ya, oleh sebab itu mungkin kalau belajar filsafat ini, saya sebetulnya berharap bahwa dengan belajar filsafat kamu makin mendalami dan kamu mungkin bisa mempunyai rasa tertarik untuk hal-hal yang sifatnya masih belum diketahui, masih misteri. Ya dulu misteri, sekarang menjadi tidak misteri. Sebab itu ada yang mengatakan mukjizat itu adalah bukan nggak bisa, tetapi belum di unboxing katanya begitu. Jadi sesuatu yang belum dibuka itu adalah dikatakan mukjizat. Tapi one day kalau itu sudah dibuka, mukjizat itu bukan lagi sebuah mukjizat. Nah, itu yang sangat kadang-kadang oleh beberapa orang dalam tanda petik dikhawatirkan begitu. Ya, gitu aja tambahan. Terima kasih Bu Sumartini. Ya, menambahkan untuk menyemangati teman-teman anak-anak dari San Martin. Ya, karena jangan-jangan kita hanya ini ya puas dengan teori hukum yang ada, kemudian ya wes Pak sudah ada, kita terapkan aja yang sudah ada gitu ya gitu. Kan sudah ada Pak, ngapain sih susah-susah capek-capek kan gitu. Makanya saya gambarkan tadi di dalam contoh kan dalam film itu sampai orang penelitian itu harus percobaan kesekian. Ini saya coba lagi ternyata ini masih gagal. Oke, rekam, besok lagi coba lagi. Karena memang ada didasari memang perlunya kemudian ini kewahan terhadap sesuatu ya. Kalau kita tidak pernah amazed terhadap sesuatu, nggak pernah kagum terhadap sesuatu, ini daya dorong kita untuk membuka sesuatu yang baru itu kemungkinan ya lemah juga gitu. Mesti selalu harus kagum terhadap sesuatu yang baru dan ingin mendalaminya. Bukan hanya sekedar kagum aja terus ya wis Pak kagum besok lupa gitu juga enggak juga ya gitu. Dan kekaguman Kagum, tapi itu didalami. bagaimana caranya? Kekaguman itu harus ditumbuhkan, harus dikeluarkan, dimunculkan, dieksplor. Gimana caranya menumbuhkan ke anak-anak yang zaman milenial ini untuk bisa mengagumi sesuatu bukan dan mau berproses untuk itu. Betul Bu. Mas, sebenarnya itu untuk pada manusia selalu secara filsafat itu manusia selalu kagum terhadap hal yang sesuatu yang baru. Masalahnya di anak milenial karena situasinya kalau diamati situasinya adalah memang dengan budaya teknologi ilusi ataupun bisa dikatakan semua bisa dipelajari dengan cepat dan kecenderungannya adalah tidak mau mendalaminya secara dalam karena cepat bosen. Ada banyak hal yang baru yang kemudian iya karena kalau aku mendalami ini terus teman-temanku sudah ngomong yang lainnya aku malu. Masa aku sih belum selesai menyelesaikan ini, teman-temanku sudah ganti pembicaraan nih Pak gitu. Saya dianggap ketinggalan zaman nanti Pak, maka saya harus bergerak padahal amazingnya yang ini tadi itu belum selesai gitu. Tapi sudah kemudian terdistraksi oleh hal yang baru yang bisa jadi kemudian sekarang dengan teknologi ini tahu banyak hal iya, saya akui tahu banyak hal dengan cepat iya, tapi untuk kemendalaman itu saya ragukan. Untuk kemendalaman, karena dorongannya adalah kita harus belajar dengan cepat dan langsung cepat berganti Pak gitu. Ini tantangannya adalah mulai memudarnya banyak orang yang mau mendalami sesuatu secara mendalam. Bayangkan para peneliti itu kan kalau tidak mendalami sesuatu secara intens terus dalam mencoba bohlam itu tadi mencoba nggak dicoba ini lagi kan tidak bakal ketemu juga rumusnya. Tapi tantangannya sekarang itu cepat bosen dan kalau saya mendalami sesuatu yang di sini dianggap saya tidak kurang update saya nanti. Kudet itu sudah. Saya punya pendapat yang lain. Silakan Pak Karisma. Saya tadi mikir begini, mengapa sih generasi milenial itu cenderung kurang dalam? Karena kita pakai statement itu ya dari Pak Kristo tadi. Ya. Kalau saya membayangkan itu juga termasuk efek dari perkembangan teknologi dan itu adalah efek dari penelitian yang sebelumnya. Karena
penelitian sebelumnya itu tujuan utamanya adalah mempermudah kehidupan manusia. For the better life itu lebih kemudahan, ke sesuatu yang cepat, ya bisa cepat diraih begitu ya. Itu sebagai sebuah basic katakanlah impact yang paling kelihatan. Nah, lain mungkin kalau kita membuat penelitian memang untuk mengetahui hal yang baru. Kalau tujuannya kita cari tahu yang baru gitu misalnya, itu mungkin beda lagi. Tapi saya hanya melihat dari revolusi industri macam-macam sosial itu dan perkembangan teknologi itu arahnya cuma satu, mencari kemudahan dalam hidup. Mempermudah hidup manusia. Iya betul, mempermudah hidup manusia. Sehingga keinginan tapi ternyata itu yang baru kata juga Heidegger ya? ini karena memang sudah lebih gampang hidupnya. Yang ini Bu, apa itu namanya, mentalitasnya ternyata yang diserap Pak Karisma. Ternyata mentalitas teknologinya yang diserap gitu, ingin cepat mudah, ingin. Makanya mereka lebih instan ya, lebih suka sesuatu yang instan karena sekarang tidak ada lagi daya juang untuk mendapatkan sesuatu ilmu itu dengan harus berpanas-panas pergi ke perpustakaan. Untuk dari satu perpustakaan ya karena saya mengalami waktu di sekarang Jakarta buka handphone aja ketemu semua Bu. Naik bis kota ke perpustakaan di Jakarta. Nah sekarang itu kan tinggal buka Google, buka ini semua sudah ketemu kan ya. Ya itu yang mungkin yang dikatakan Pak Krisma sekarang lebih gampang segala-galanya. Tetapi itu jadi ada plus minusnya memang untuk kemajuan teknologi ini ada plus minusnya. Jadi kita tidak punya daya juang lagi, itu mungkin lebih rendah dibandingkan yang dahulu. Untuk mengingat sesuatu itu juga sudah lebih lemah. Karena semua sudah bisa kita ambil dari Google ya, nggak perlu kita lagi mengingat. Buka ini sudah banyak. Padahal belum semua ada juga sih, belum semua ada juga di Google sebenarnya. Misalnya kalau kita perpustakaannya, kalau mau mencari data yang lain yang tercetak itu kadang-kadang nggak ada juga di Google gitu. Itu memang perlu daya juang tersendiri. Nah, misalnya kalau yang anak Sanmar nih, kalau pas PTM ya sempat-sempatlah mampirlah ke perpus ini, makanya bisa mampir ke perpus saya ini. Iya, jadi kecintaan akan perpustakaan dan kepada buku sudah berkurang karena sekarang ada e-book, Kindle. Nah, Kindle aplikasi juga kita bisa dapatkan e-book semuanya. Tinggal kita beli dan tidak mahal itu. Ya itu tadi mempermudah kan, betul mempermudah, tapi ternyata yang diserap adalah, saya kecurigaan saya yang diserap adalah mentalitasnya, mentalitas ingin mudah, ingin cepat, ingin praktis, itu yang ternyata yang terserap. Padahal mestinya menurut saya saran solutifnya adalah supaya membangun ya, mestinya setiap anak itu dibekali, bayangan saya memahami juga ada sesuatu nilai di balik teknologi, yaitu apa? Kerja keras, kreativitas di dalamnya. Nah, sistem pendidikan kita tidak ke sana, Pak. Sistem pendidikan kita juga tidak ke sana, Pak Kristo. Itu yang jadi masalah. Iya betul. Ya. Orientasinya hanya bagaimana mendapatkan nilai. Agak puyeng juga itu. Berulang kali ngomong sama itu dengan para profesor di Dikti juga puyeng juga saya. Orientasinya cepat dapat nilai, cepat lulus, cepat selesai, sudah dan selesai, nggak usah pusing. Orientasinya adalah diterima di dunia kerja. Gampangnya ya memasuki slot-slot kerja itu yang dibutuhkan negara. Iya. Dan yang paling gampang adalah masuk ke marketing, karena ditargetkan semua masuk marketing paling gampang. Mestinya anak-anak perlu paham ya. Anak-anak perlu paham di balik hasil setiap karya, hasil teknologi, Anda perlu memahami nilai di baliknya, yaitu apa? Untuk kreativitas dan kemudian nilai-nilai di balik itu ada perjuangan, kreativitas, inovasi, itu yang kemudian perlu ditanamkan, bukan hanya sekedar user ya. Bukan hanya sekedar pengguna Anda itu. Mestinya Anda adalah user. Follower atau user. Mestinya Anda terinspirasi, kok bisa ya orang buat begini canggihnya ya. Ini mestinya saya bisa ini buat begini. Ini gimana caranya ya buat begini canggihnya ini ya. Ini barang-barang ini kok bisa. Ah, itu yang mestinya diambil. Boleh pakai teknologi. Saya sih tidak pada pihak untuk jangan pakai teknologi, enggak ya. Boleh pakai teknologi, tolong serap nilai di balik teknologi. Kok bisa ya orang buat segini canggihnya ya. Ini gimana cara kerjanya ya. Saya pasti juga bisa deh. Saya mau tahu ini cara kerjanya gimana. Makanya anak-anak kecil kan suka bongkar-bongkar ini
terus kemudian main puzzle, terus main Rubik yang karena ingin tahu. Nah, itu mestinya yang kemudian juga diterapkan kepada kalau menghadapi teknologi. Kok bisa ya orang buat segini canggihnya ya alat ini? Ini ada apa sih di dalam sini? Cara kerjanya gimana sih? Gitu. Baru. Krisma bisa bikin sharing itu. Bagaimana Pak Krisma itu hobinya juga bongkar-bongkar, bisa membuat lebih canggih tanpa perlu datang kepada ahli teknisinya Apple itu. Wah, karena itu saya yakin karena gairah filsafatnya yang ingin itu tahu. Biasanya belajar dari YouTube lah, gampangnya gitu. Jadi nggak puas dengan YouTube video satu, cari video yang lain. Jadi ada puluhan video yang saya pelajari, saya praktekkan mana yang cocok. Gitu. Nah, itu. Nah, itu paling nggak dilakukan oleh anak-anak ya. Dilakukan, harus dipraktekkan ya. Supaya kamu juga ada sesuatu ya, jangan hanya belajar sekolah pokoknya nilainya ulangan itu sudah nggak bisa. Kamu harus mempunyai sesuatu yang baru. Untuk belajar sendiri, mandiri. Cari tahu. Saya punya tantangan buat anak yang IPA ya paling enggak ya. Atau mungkin yang terkait dengan itu. Berani nggak bongkar instalasi listrik rumah? Korsleting mamanya dimarahin. Saya pernah terlibat dalam memperhatikan instalasi rumah sampai masuk ke dalam genteng dan seterusnya saya perhatikan itu. Saya itu hobi saya elektronika tuh saya paling suka waktu kecil. Seperti itu misalnya ya. Ya itu berani nggak? Handphone dibeliin baru kemudian kamu bongkar, berani nggak? Setelah itu nggak bisa masang. Awalnya begitu awalnya, loh bener. Tapi sebetulnya ya kalau sebagai orang tua yang pasti yang marah orang tuanya nanti Bu gitu. Harusnya nggak boleh marah. Itu bagian penting itu. Itu bagian dari awal anak cerdas. Iya betul, mestinya orang tua itu. Jadi kamu mestinya orang tua itu beli laptop baru dibongkar. Setelah itu nggak bisa masang. Kalau saya dulu bongkar kalkulator Bu, jadi kalau rusak ya udah buang, beli lagi, bongkar lagi, pelajari lagi, bongkar lagi, buang lagi, bongkar lagi. Saya sering begitu dulu. Kamu kalau berani, kalau misalnya di rumah, gini aja, mulainya gini loh, supaya nggak dimarahi. Kalau ada barang elektrik yang rusak di rumah, setrika atau apa, nah kamu bongkar, supaya kamu tahu. Ya bisa dipelajari. Bukan. Yang rusak aja, yang rusak kan nggak dipakai tuh. Nah kamu bisa bongkar-bongkar. Ya toh, jadi yang naik motor boleh dibongkar, nggak apa-apa kan? Terus pasang lagi. Kalau saya malas juga bongkar motor saya sendiri, malas ke bengkel, perbaiki sendiri. Itu adalah tahap awal ya, first step buat kamu untuk ingin tahu, untuk maju. Bola lampu yang mati mau dibuang itu kamu pecahin dulu, kamu lihat di dalamnya isinya apa aja. Wah itu hobi lama saya tuh malah. Nah itu. Pak Krisma mungkin SD sudah melakukan itu, kamu udah SMA ya, tapi sudah. Better late than never ya. Jadi kalau kamu kerjakan. Lampu TL itu yang panjang tuh saya pecah itu yang nggak pakai lagi. Ya, oke. Ya, Pak Kristo tadi ada semacam kritik ya untuk induksi ya semacam itu tadi saya lihat di PPT. Ada kritik dari untuk backing atau bagaimana, Pak Kristo? Halo, sinyal saya agak terganggu. Oke. Sinyal saya tadi itu agak terganggu, agak putus-putus ini. Oke. Ya, memang ada kritik terakhir yang perlu saya sampaikan. Ada kritik yang juga perlu dilihat terhadap untuk supaya kita sebagai ilmuwan juga perlu ini ya untuk menyadarinya. Ada kritik juga yang terakhir. Di penutup itu kritik terhadap induktivisme. Yaitu apa? Hasil generalisasi. Hasil generalisasi namanya data-data itu kita perlu terbuka terhadap sesuatu itu hasil penelitian terbuka untuk pembaruan nantinya. Betul. Paling mudahnya begitu. Setiap penelitian yang Anda hasilkan, penemuan sekarang mesti terbuka terhadap pembaruan yang akan dilakukan oleh peneliti yang lain. Karena yang Anda lakukan adalah hasil generalisasi. Artinya apa? Tidak sepenuhnya benar. Masih ada ruang-ruang probabilitas. Bukankah kepastian itu juga bukan kepastian, tapi juga probabilitas. Kemungkinan besar yang ini. Makanya kalau Anda lihat contoh konkretnya, penggunaan vaksin itu pun juga demikian kan itu. Berapa persen prosentasenya, itu ada yang 70%, 80%, ada yang macam-macam 60%.
Karena memang kesadaran terhadap bahwa ini adalah hasil yang probabilitas generalisasi. Nih, semakin besar jumlah observasi, semakin besar juga kemungkinan juga untuk benar. Maka yang perlu diperbanyak adalah jumlah observasinya gitu. Semakin sering diobservasi, semakin banyak dilakukan penelitian, maka itu kemungkinan juga. Ingat, bahasa yang digunakan adalah kemungkinan. Makanya itu yang perlu disadari bahwa apakah tadi disampaikan oleh Bu Sumartini juga, apakah nanti ke depan akan terjadi pembaruan? Ya bisa gitu. Ketika orang sudah menemukan yang baru lagi teorinya. Kemudian orang menemukan yang bisa mematahkan teori. Ya. Jadi keterangan universal itu situasi tidak terbatas. Jumlah terbatas dibagi jumlah tidak terbatas hasilnya 0. Maka kemudian itu menjadi sebenarnya adalah poinnya adalah kritik terhadap induktivisme itu mestinya berpijak atau selalu ingat bahwa ini probabilitas itu. Ini adalah kemungkinan besar. Memang kemungkinan besarnya itu mengiyakan teori Anda bisa jadi atau teori tersebut. Tapi namanya kemungkinan juga tetap selalu terbuka pada sebuah pembaruan yang akan dilakukan setelahnya. Bukan menganggap ini adalah kebenaran yang seutuh-utuhnya gitu ya. Bahwa kebenaran selalu kita coba untuk rumuskan secara baru. Itu semangat, saya ingin membagikan semangat saintis atau semangat peneliti itu adalah juga pembelajar yang seumur hidup. Bahwa oke, saat ini yang saya temukan adalah sejauh ini. Besok mungkin ada pembaruan lagi, oke ya saya belajar lagi gitu. Enggak apa-apa gitu. Misalnya saya sekarang salah. Oke, enggak apa-apa, saya akan perbaiki salah saya di mana, nanti saya akan belajar. Itu semangat pembelajar seumur hidup itu ya. Tentu dengan apa nilai pengandainya? Ya kerendahan hati. Mau enggak mau Anda harus rendah hati. Seorang peneliti itu dasarnya memang akademisi itu harus rendah hati ya gitu. Pakai catatan kaki, pakai daftar pustaka dan lain-lain sebagainya, itu tanda bahwa Anda rendah hati juga untuk mengakui kekurangan dan kelebihan Anda. Gitu. Bahwa penelitian Anda juga terbuka ruang untuk kritik dari orang lain. Kritik terhadap induktivisme tergantung observasi pada teori. Baik penalaran deduktif maupun induktif melibatkan relasi-relasi antar berbagai perangkat keterangan. Bukan antara keterangan dengan pengalaman perseptual. Maka keterangan observasi pun akhirnya harus dibuat dalam suatu teori yang di dalamnya terdapat banyak peranggapan. Maka itu yang perlu diingat bahwa untuk menerjemahkan sesuatu, menerjemahkan data, itu kan butuh orang juga yang menerjemahkan maknanya ya. Kita ambil data penelitian itu kan, data ini kan nggak bisa apa-apa kalau tidak ada orang yang memaknai data ini itu. Siapa itu? Ya si peneliti itu. Maka peneliti pun juga perlu sadar bahwa dia orang itu selalu hidup dalam konteks atau background hidupnya, dalam sejarah hidupnya. Yang dia punya antara Pak Karisma pasti punya latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, antara juga Bu Sumartini pasti juga berbeda. Maka itu yang perlu disadari untuk kemudian mengklaim sebagai sebuah penelitian yang mengarah kepada misalnya ini menyampaikan ini adalah hasil penelitian untuk kebenaran tertentu. Tapi pasti ingat bahwa penafsir data adalah si peneliti yang hidup dengan konteks sejarah hidupnya dan pengalaman hidupnya yang masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Kristo atas materinya hari ini tentang cara berpikir deduktif dan induktif ya. Dan itu sebetulnya sifatnya tidak hanya dalam konteks penelitian resmi ini, kita jadi peneliti, tapi dalam sehari-hari pun kita bisa mempraktekannya. Tentu observasi mestinya kita bisa lakukan setiap hari observasi. Maka kita nggak bisa lepas dari namanya induksi dan deduksi. Misalnya kita memprediksi akan sesuatu, kita secara nggak langsung terpengaruh oleh teori atau pengetahuan umum yang sudah yang kita tahu ya. Jadi persepsi kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan umum yang kita dapatkan, yang diperkenalkan pada kita lah paling enggak selama hidup kita. Tapi induksi mengajarkan pada kita supaya kita tetap membuka ruang untuk ada hal-hal yang baru, supaya kita tidak terlalu saklek ya istilahnya dalam bahasa sehari-hari, bercengkerama dengan teori kita sendiri, begitu yang kita sudah percayai, kita amini itu tadi. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini ya, supaya tidak terlalu capek. Terima kasih. Ya.
minggu depan kita akan bertemu dengan Martin Suryajaya. Topiknya adalah tentang estetika atau filsafat seni. Ya, itu adalah acara pamungkas di semester ini. Kita akan bertemu dengan mereka, dengan Martin Jaya, dan kita ketemu lagi soal itu. Saya kira cukup. Ini ada pesan-pesan. Ya, mungkin ini bagus ya kalau mau dilanjutkan supaya apa yang diterima dari Pak Kristo ini tidak mubazir di sela-sela waktumu yang mungkin masih ada sebelum menghadapi penilaian akhir semester. Kamu bisa membuat survei dengan teman-temanmu. Bagaimana yang setuju blended learning dan yang online. Kan di sini nggak seluruhnya mengikuti offline dan online. Ada yang masih full online. Nah, mungkin kau bisa compare mereka gitu loh. Bagaimana? Jadi penelitian sederhana saja ya kamu lakukan. Kamu pakai data, kamu mengumpulkan data, kemudian pakai teori induksi, kamu membuat sebuah teori. Kira-kira which one is better? Ya, dengan menggunakan full online or with blended learning, atau kemudian kamu juga bisa membuat ya gimana ya? Untuk pendalaman ilmu, pendalaman pengetahuan, satu topik aja. Anak IPS apa, anak IPA apa, satu topik itu kira-kira satu guru satu topik lebih mana, lebih mengerti ya, nilai lebih mengerti topik ini yang dilakukan melalui blended atau full online begitu. Ya, jadi ya tidak ada satu materi saja Bu ya, satu materi saja ya. Soalnya IPA ya. Misalnya menelitinya dari materi kimia misalnya ya, terserah ya. Iya, misalnya Pak Sam. Satu topik aja, satu hal yang dibahas oleh guru itu. Kira-kira kalau di pembahasan topik ini atau materi ini itu akan lebih baik yang mana gitu ya? Mau online, full, atau antar blended? Teman. Ya, antar teman ya. Bisa ngobrol, bisa sharing seperti itu. Atau mungkin yang IPS juga demikian. Ya, sosiologi ya, IPS bisa siapa? Topiknya Bu Amel atau Bu Oni. Ya. Gitu. Sebetulnya sosiologi ini sosiologi ini bisa luas banget ya. Sosiologi bisa luas banget. Induksi banget ini sebenarnya. Sangat sosiologi. Ya. Meskipun paling tidak kamu belajar mengumpulkan data. Betul, dan belajar kan sekarang semuanya di algoritma. Jadi kamu bisa mengumpulkan data, kemudian kamu membuat simple teori begitu aja, nggak usah yang wow, nggak usah. At least kamu mempraktekkan apa yang sudah di. Saya dulu pernah ngajar sosiologi soalnya untuk kelas 10 waktu tahun berapa ya, 2011. Senang itu sosiologi itu. Saya orang IPA juga senang sosiologi. Iya. Sekarang lebih kompleks lagi antropologi. Ya, kelas 12 mungkin bisa lihat tapi belum mengalami saya. Mungkin kelas 12 bisa ngelihat pelajaran bahasa gitu ya. Dalam online berbahasanya lancar nggak lewat online ini? Atau mungkin blended learning lebih efektif dan seterusnya, bisa diteliti. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk Pak Kristo, terima kasih Bu Tini, terima kasih juga Nana yang sudah hadir. Silakan kamu boleh istirahat. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, sampai jumpa.